Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra Natania dengan NIM 2002-04-60-20-30 dari Prodi Teknik Elektro D4. Pada video kali ini saya akan membuat rangkaian elektropneumatik sistem pemindahan barang. Berdasarkan kebutuhan komponen untuk sistem pemindah barang, maka rangkaian pneumatik sistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, seperti ini. Dan adapun rangkaian kontrol elektroniknya dari sistem pemindah barang seperti ini. Baik, langsung saja kita ke aplikasi FleetSim untuk merangkai pemindah barang. Pertama-tama saya menyiapkan bahan komponen yang akan digunakan seperti double cylinder. Ini saya membuat bahan kita lagi bahan setelah itu double cylindernya, kemudian nomor kedua cylindernya, kemudian kompresor. Nah, setelah rangkaian pneumatiknya jadi, sekarang saya akan membuat rangkaian kontrol elektroniknya. Untuk membuat rangkaian kontrolnya, kami membutuhkan electrical connection 24 volt dan 0 volt. Kemudian di sini untuk sistem kerjanya, cara kerja rangkaian pemindah barang ini, yaitu dengan cara ketika silinder A menyentuh menyentuh S2, silinder A menyentuh limit S2, maka sistem akan melanjut ke langkah 3. Nah, di sini ketika silinder A atau MM1-nya pada silinder A saya tekan, maka S2 akan melanjut ke langkah 3. MM3 aktif karena S2-nya sedang tertekan atau menutup. Kita buktikan di sini, kita buktikan saja apakah ketika silinder A menyentuh S2,
maka sistem akan melanjut ke langkah 3. Nah, silinder MM3 dan 4 ini bekerja karena S2-nya sedang tertekan atau menutup, sedangkan MM1 tidak aktif karena S3 tidak tertekan atau tidak membuka karena silinder B mulai bergerak maju dan meninggalkan S3. Saya tekan di sini, MM3-nya aktif karena S2-nya menutup, begitupun dengan S1 dan MM4-nya, dan ketika saya lepas maka akan terputus arus. Kemudian silinder B menyentuh S4. Kita coba. Nah, S4-nya tertekan atau menutup dan MM2-nya bekerja atau aktif. Karena silinder A mulai bergerak mundur dan meninggalkan S2, posisi dari sistem berada pada rangka 4 pada pneumatik atau pengarah A pada posisi berubah. Nah, selanjutnya itu silinder A menyentuh S1, maka sini pada silinder A saya tekan MM2, maka S1 S2 juga bergerak, menutup S1 menutup dan MM4 itu aktif. Begitupun dengan silinder B, maka S4 menutup dan MM2 bekerja dan akan meninggalkan S3-nya. Nah, itulah rangkaian elektropneumatik sesuai tugas yang diberikan oleh dosen saya. Di sini rangkaian elektropneumatik tersebut menggunakan kontrol langsung atau tidak langsung. Jika termasuk rangkaian langsung, maka ubahlah menjadi kontrol tidak langsung. Berhubung pada rangkaian pemindah barang ini, rangkaian kontrolnya menggunakan rangkaian kontrol tidak langsung, maka saya tidak perlu mengubahnya lagi. Kemudian soal berikutnya, kembangkanlah rangkaian elektropneumatik tersebut dengan menggunakan rangkaian pengunci start stop. Nah, karena di sini belum ada pengunci start stopnya, maka saya akan memberikan rangkaian pengunci start stop dengan menggunakan one way flow control valve. Di sini saya membutuhkan 4. Kenapa saya membutuhkan 4? Karena pada satu silinder membutuhkan dua one way flow untuk mengatur waktunya. Di sini sisa diatur waktunya. Untuk silinder A saya memberikan waktu 40 untuk maju, 40 untuk maju, dan untuk mundurnya kasih 30. Begitupun silinder B. Agak lama ya, Nah, ketika kita tekan untuk S2-nya,
satu membutuhkan waktu, dan maka di sini silindernya akan maju dan mundur sesuai waktu yang telah saya berikan di sini ya, seperti ini. Dan dia akan otomatis sesuai waktu yang diberikan. Dia akan terputus dan teraliri arus sesuai waktu yang telah saya berikan. Seperti ini. Jadi dia akan memindah atau melanjutkan langkah atau memindahkan barang sesuai dengan waktu saya setting di sini. Seperti ini. Itulah tadi